Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natara Tunggasih Nisa dari kelas 3D4 Elektronika A dengan NRP 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas VLSI teori, yaitu tentang perancangan counter bilangan genap 0 sampai 100 menggunakan VHDL. Oke, akan saya next. Jadi untuk definisi VHDL sendiri adalah sebuah standar terbitan IEEE dan UC Department of Defense yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah sistem elektronik digital. Nah, VHDL sendiri disingkatan dari VHSIC, yaitu Very High Speed Integrated Circuit Language Device. Yang mana VHDL ini dikhususkan untuk IC digital berkecepatan tinggi. Nah, untuk VHDL diluncurkan tahun 1980. Dan next. Nah, ini untuk struktur VHDL secara umum ya. Secara umum ini ada 3, yang mana ada desain entity-nya, yaitu keseluruhan desain VHDL yang meliputi entity declaration dan arsitektur body. Kemudian untuk yang kedua ini ada entity declaration, yaitu mendefinisikan entitas port data, yaitu input, output, maupun clock. Nah, terus untuk yang terakhir ini arsitektur body untuk mendefinisikan program utama. Kurang lebih seperti itu untuk struktur VHDL secara umum sendiri. Oke, bisa saya next. Ini untuk definisi counter, yang mana counter itu yaitu rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung pulsa. Nah, counter ini juga jenis rangkaian sekuensial yang spesifik. Dan jadi cara kerjanya itu nilai keluaran meningkat 1 pada setiap siklus jam. Nah, setelah nilai terbesar, output berputar kembali ke 0. Jadi kayak reset begitu. Nah, counter ini dirancang untuk menghitung dan menampilkan bilangan genap dari 0 hingga 100. Nah, ini untuk saat ini fungsinya counter itu untuk menghitung ya, dari 0 sampai 100. Nah, saat mencapai 100, counter akan reset kembali ke 0 dan mulai menghitung lagi gitu. Nah, untuk berhubung ini genap ya. Nah, nilai yang dihitung itu jadi bilangan genap, yaitu 0, 2, 4, kemudian 6 hingga sampai 100 itu dengan bilangan genap. Tuh. So, saya next. Nah, ini untuk tujuan program sendiri, yaitu untuk program VHDL 0 sampai 100 ini. Itu untuk membangun counter bilangan genap yang menghitung nilai dari 0 hingga 100 menggunakan VHDL. Kemudian menggunakan logika pemrosesan untuk meningkatkan nilai secara otomatis dengan kelipatan 2, yaitu bilangan genap tersebut. Dan mereset counter ke 0 ketika mencapai nilai maksimum yaitu 100. Tuh, bisa saya next. Nah, ini untuk pemrogramannya, yang mana untuk yang pertama ini adalah library yang digunakan. Nah, dengan library yang digunakan ini untuk IESTD Logic 1164 ini, itu library dasar yang digunakan untuk biasanya untuk sinyal input sendiri, clock dan reset. Nah, kemudian untuk arit dan logic unsigned ini biasanya untuk menyediakan aritmatika, yaitu untuk perhitungan sendiri. Untuk nantinya perhitungan yang 100 itu 0 sampai 100. Nah, jadi tujuan library ini yaitu untuk melakukan operasi perhitungan. Nah, terus dan juga untuk mengontrol sinyal logika pada counter begitu. Mungkin saya bisa next. Dan ini untuk deklarasi entity-nya, yang mana untuk deklarasi entity-nya itu ada entity utama, yaitu event counter. Nah, untuk event counter sendiri ini ada port declaration-nya, yaitu ada STD logic. Nah, ini clock. Nah, clock ini ya untuk sinyal clock untuk menjadi pemicu counternya sendiri. Kemudian ini ada reset kan. Nah, dari reset sendiri ini untuk sinyal mengatur ulang counter ke 0. Begitu. Terus ada counter sendiri ini untuk output yang menampilkan nilai dari counter sendiri. Nah, dengan adanya entity event counter ini adalah nilai dasar dari counter yang menghitung bilangan genap. Nah, terus port
yang dideklarasikan di sini akan menjadi input dan output counter kita, begitu. Intinya dari deklarasi entity ini ya. Mungkin bisa saya next untuk selanjutnya. Nah, untuk pemrograman selanjutnya ada arsitektur behavioral yang mana di sini ada time count ya. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada time count yang mana ini sinyal internal yang menyimpan nilai sementara dari counter dan nantinya akan diinisialisasi ke 0 begitu. Nah, dengan adanya time count ini biasanya untuk menyimpan nilai counter sementara begitu di dalam arsitektur. Itu dengan range-nya sendiri time count ini 0 sampai 100 begitu. Dan akan kembali ke 0 dan akan diinisialisasi ke nilai 0 begitu. Saya next. Nah, ini untuk proses utama nih. Nah, ini ada bagian yang dipicu yang utama yaitu ada sinyal clock dan reset. Nah, jika reset ini sama dengan 1, bernilai 1, maka counter akan diatur ulang ke 0 begitu untuk logika resetnya. Nah, untuk logika perhitungannya, nah ini pada setiap rising edge dari clock, nilai time count ini ditambah 2. Nah, ini ditambah 2 untuk menghitung bilangan genap selanjutnya begitu. Jadi kayak tadi kalau 2 nanti 4, 4, 6, 6, 8 begitu. Nah, untuk ini ada logika pembatasan nih, yaitu time count yaitu jika mencapai 100 counter akan kembali untuk di reset menjadi 0 begitu. Nah, jadi untuk tujuan adanya dengan adanya pemrograman yang utama ini, yaitu bagian ini adalah inti dari counternya, cara kerjanya. Nah, counter akan terus-menerus untuk menambah nilai dengan 2 pada sinyal clock, pada setiap sinyal clock. Dan ketika untuk mencapai 100 akan kembali ke 0. Intinya begitu dari pemrogramannya. Nih, kemudian saya next. Nah, ini untuk outputnya, yaitu ada time count ke counter yang mana agar output counter bisa selalu sesuai dengan nilai terkini dari time count. Jadi tujuannya itu apa? Dengan ada nilai time count ini disalurkan sebagai output counter. Intinya kayak gitu. Nah, yang mana yang dapat digunakan untuk menghasilkan untuk untuk menampilkan nih hasil sebagai counter sendiri begitu. Nanti kayak counternya hasilnya ada di output sendiri. Saya next. Nah, jadi intinya dari pemrograman tadi ada 5 ya, yang mana saya pecah menjadi 5. Nah, itu intinya yaitu adalah mulai dari start yang pertama. Kemudian untuk reset check yang mana jika reset aktif, counter kembali ke 0. Dan yang ketiga increment jika clock mengalami rising edge, ditambahkan 2 pada nilai counter. Untuk yang keempat, boundary check yaitu jika counter mencapai 100 akan kembali ke 0 dan loop kembali ke increment begitu. Jadi memutar terus-menerus. Itu inti dari pemrograman yang counter dari 0 sampai 100 menggunakan VHDL. Ini untuk kesimpulannya yaitu ada 3 yang dapat saya ambil dari tugas tersebut, yaitu counter ini menghitung bilangan genap dari 0 hingga 100. Terus yang kedua menggunakan sinyal clock dan reset untuk mengatur alur perhitungan. Dan yang ketiga efisien untuk aplikasi yang membuat perhitungan periodik pada interval tertentu. Saya next. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.